Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan kita berdoa semoga Indonesia Allah jaga dari berbagai macam huru hara. Indonesia tetap dijadikan sebagai negeri yang aman, negeri yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan para demonstran bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan pemerintah juga bisa mengakomodir dan juga memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut dengan baik pula, sehingga terciptalah Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur di surat Al-Ma'un. Kita sudah sampai ayat ketiga. Sebelum masuk ayat keempat, kita baca dulu seperti biasa. Saya baca, hadirin jamaah mohon untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Kita sampaikan terkait bacaan beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, aro'aita bukan aro'o ya, aro'oita jadi o, harusnya a ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, bukan yad'ul yatim, hilang suara jadi saktah ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yad'ul hilang suaranya. Nah, jadinya saktah. Harusnya yad'u, bunyi ainnya tetap ada ya.
Yang berikutnya alladzina hum yura'un, hamzah, bukan alladzina hum yura'un, yura'un. Nah, itu salah. Kalau yura'un artinya digembalakan, harusnya hamzah. Di sini baru ain. Wa yamna'unal ma'un. Kadang ada yang kebalik, di sini ain, di sini hamzah. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Keliru, harusnya ma'un, ain. Baik, ini sudah kita bahas sabab nuzul dari surat Al-Ma'un ini. Lalu kita sampaikan ada orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang menelantarkan anak yatim. Kita sudah ceritakan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwasanya dulu pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, Utbah ibn Rabi, Al-Asi bin Wa'il. Nah, itu adalah orang-orang yang setiap pekan mereka mengadakan pesta menyembelih unta, dimasak, dimakan bareng-bareng. Tapi ketika ada anak yatim datang minta, dihardik. Maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik atau menelantarkan. Yad'u bisa maknanya menghardik atau bisa maknanya yada'u, membiarkan anak yatim. Kita sampaikan apa itu yatim. Secara bahasa yatim artinya yang terputus. Apanya yang terputus? Kasih sayang. Yang kedua, nasabnya. Bapaknya sudah nggak ada, sudah meninggal ya. Sudah tidak ada lagi orang tua yang bertanggung jawab memberikan, bukan nasab, nafkah. Sudah tidak ada lagi orang tua yang memberikan nafkah kepada anak itu, dan dia sudah kehilangan kasih sayang, maka disebutnya yatim ya. Tapi yang meninggal bapak. Kalau ibu tidak disebut yatim. Disebut apa? Enggak ada sebutannya dalam bahasa Arab. Cuman orang Indonesia enggak enakan lah, masa yang bapaknya meninggal ada namanya, yang ibunya meninggal enggak ada namanya. Udah kita kasih aja piatu misalnya. Itu bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Maka menyantuni anak yatim berarti termasuk peduli terhadap agama. Orang yang benar agamanya adalah mereka yang peduli terhadap anak yatim. Orang yang menelantarkan anak yatim padahal dia tahu anak yatim ada di sekitarnya, kekurangan tapi dia tidak peduli, maka termasuk orang yang mendustakan agama. Ada ibu-ibu marah, suaminya menyantuni anak yatim tapi istrinya yang marah. Kenapa? Rupanya anak yatim itu punya ibu, ibunya masih muda. Nah, itu jadi masalah. Mah, papa mau menyantuni anak yatim. Kata istrinya, mama ikut. Nggak usah, cuma menyantuni yatim. Mama mau ikut. Karena modus katanya. Enggak lah ya, serahkan aja lah biar ibu yang menyantuni anak yatim. Tapi yatim itu ada masa kadaluarsa, kalau bahasa kasarnya ya. Ada masa expirednya. Bagaimana Ustaz? Saya juga yatim ini, bapak saya sudah meninggal. Kita sudah tidak disebut yatim karena sudah pada jenggotan, sudah ubanan. Anak yatim itu sampai usia berapa? Kalau kata Imam Al-Lais, sampai usia baligh. Hatta idza balagha ashuddahu. Nah, kalau sudah baligh itu sudah tidak disebut yatim. Lalu kemudian ulama berbeda pendapat. Baligh di sini apa maknanya? Baligh mukallaf ataukah baligh rusyd? Baligh mukallaf itu berarti kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi. Apakah kalau sudah menstruasi itu anak atau sudah mimpi basah itu anak sudah tidak disebut yatim lagi? Mayoritas ulama mengatakan masih yatim. Karena yang dimaksud dengan baligh di sini itu adalah akal.
Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Tahanlah harta anak yatim itu sampai kapan? Sampai nanti dia masuk usia menikah. Usia menikah sudah disebut baligh itu, tapi baliknya bukan balik yang pertama tadi. Karena mohon maaf, sekarang anak kelas 6 SD sudah menstruasi. Ya. Apakah ini berhenti kita santuni? Udah nggak yatim lagi tuh, udah menstruasi. Ya, saya baru kelas 6 SD. Bagaimana SMP, SMA, biaya dari mana? Siapa suruh? Head masih kecil. Jadi nggak yatim lagi. Salah itu. Dia tetap berhak mendapatkan santunan. Ya. Sampai kapan? Sampai dia masuk usia nikah. Berapa usia pernikahan di Indonesia dianggap layak laki-laki menikah itu usia berapa? 20 ya? 19? 19 ya? Yang perempuan 19 kalau nggak salah. Enggak, di undang-undang, maksudnya di undang-undang, bukan yang berlaku di masyarakat. Di undang-undang orang sudah dianggap layak menikah itu usia 20 kalau tidak salah ya. Perempuannya 19. Menikah di bawah usia itu termasuk kategori menikah di bawah umur. Ya. Dia tidak harus menikah, maksudnya kalau sudah masuk usia itu sudah dianggap dia dewasa, sudah dianggap dia baligh, sehingga tidak perlu lagi mendapatkan status yatim dia, karena dia sudah bisa mandiri. Kata Nabi SAW, rumah terbaik itu adalah rumah di mana di situ ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah adalah di rumah itu ada anak yatim yusa'u ilaih, dan anak yatim itu diperlakukan dengan buruk. Maka kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Wa qala bi asba'ihi was-sabbabah as-sabbabah wal wusta. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga besok hakadha, begini. Nah, Nabi memberikan isyarat dengan dua jarinya, as-sabbabah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, begini. Apa maknanya begini? Dekat. Berarti jadi tetangganya Nabi di surga. Kalau begini jauh nih, metal ya. Kalau begini dekat. Hakadha, kata Nabi. Maka kalau ada ibu-ibu yang foto cekrek gitu, itu artinya dia adalah orang yang suka menyantuni anak yatim, Pak. Ya. Bukan jadikan saya yang kedua ya, bukan. Dia tandanya dia suka menyantuni anak yatim, maksudnya. Baik, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini juga sudah kita bahas. Dan termasuk kategori pendusta agama adalah orang yang tidak peduli dengan orang miskin. Ya. Orang sedang di PHK massal, kesulitan nyari pekerjaan, dinaikin pula pajaknya, dia asik-asik jalan-jalan ke sana kemari, duitnya banyak, jam tangannya kanan kiri, yang satu 5 miliar, yang satu 11 miliar, Masya Allah. Baru tahu sih ada jam tangan harga 11 miliar. 11 miliar bangun masjid dapat berapa itu? Masya Allah. Cuma jadi jam tangan doang. La ilaha illallah. Hati-hati ya, empati itu memang harus kita tumbuhkan lah itu ya kepada anak-anak kita. Karena kita nggak tahu anak-anak kita kelak mereka jadi apa, jadi orang besar, jadi orang hebat. Maka dari sejak sedini mungkin kita lahirkan dan tanamkan empati. Karena memang Nabi SAW, kata Allah itu, karakter Nabi yang paling utama itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Itu karakter Nabi itu, At-Taubah 128. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Apa karakter utamanya? Azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada di antara kalian yang sedang susah, ada di antara kalian yang sedang mengalami problem, yang pertama merasakan susah Nabi, Masya Allah. Makanya di akhir hayatnya beliau sedang kondisi sakit masih sempat mikirin kita umatnya. Ketika datang malaikat, atani atin minas sama, datang kepada saya malaikat dari langit, fa khayyarani, lalu memberikan saya dua pilihan. Ya Rasul, Allah ngasih dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, an yadkhula nisfu ummatik al jannata, separuh umatmu dijamin pasti masuk surga. Pilihan pertama. Terus separuhnya lagi bagaimana wahai malaikat? Separuhnya lagi nggak ada jaminan.
Kalau mereka taat, mereka beribadah, ya bisa masuk surga. Kalau enggak ada jaminan. Cuman separoh dijamin. Jadi kalau ada umat muslim 2 miliar, 1 miliarnya udah pasti masuk surga. Tapi 1 miliarnya lagi nggak ada jaminan. Repot juga. Pilihan kedua apa? Pilihan kedua, tidak ada jaminan sama sekali. Mau separuh, sepertiga, seperempat, berapapun tidak ada jaminan umatmu masuk surga. Tapi kau diberikan hak leluasa untuk memberikan syafaat besok hari kiamat. Maka kata Nabi, fakhtartu syafa'ah, saya lebih memilih syafaat. Ditanya oleh sahabat, kenapa milih syafaat? Padahal kan kalau dijamin separuh saja umatnya sudah masuk surga, udah aman. Uncang-uncang kaki aja udah Nabi masuk surga, nungguin dah, selesai urusan ya. Tapi kata Nabi, enggak, saya enggak mau umat saya cuma separuh masuk surga. Saya pengen kalau bisa 100% masuk surga. Gimana caranya? Saya akan fight, saya akan berjuang. Dengan apa? Dengan memberikan syafaat. Artinya kan kalau ada umatnya di sidang, Nabi di situ hadir karena mau memberikan syafaat. Bayangkan berapa banyak ini umatnya, ditungguin satu-satu. Ini gimana? Selamat gak? Aman. Oke. Ini gimana? Aman. Ini berat nih rasanya nih. Ditungguin sama Nabi. Selamat apa enggak nih? Kalau enggak selamat, di situ Rasul, ya Allah, tolong berikan syafaatku untuk dia. Baru masuk. Mana lagi? Mana lagi? Dicak semua, masya Allah. Kita ngikutin sidang 1 orang aja capek, Pak. Capek bener. Ya. Apalagi kalau sidangnya tarik ulur ya. Capek kita nungguinnya. Ini semua umat yang di sana, beliau hadir untuk memberikan syafaatnya, masya Allah. Padahal bisa aja Nabi masuk surga duluan, udah duduk aja di surga nungguin, selesai urusan, masya Allah. Itulah sifat empati. Maka wala yahuddu ala ta'amil miskin menunjukkan rasa empatinya sudah mati. Nauzubillah min dzalik. Itu disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Mungkin dia ahli sholat, mungkin dia ahli tahajud, mungkin ahli puasa, mungkin ke tanah suci bolak-balik, tapi tetangganya kelaparan, ada orang yang kekurangan, ada orang yang tidak bisa menyelesaikan urusannya, ada orang kesulitan. Bukannya dimudahkan, malah dipersulit. Kan ada istilahnya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Itu praktek pembunuhan empati itu sebenarnya, itu slogan yang mematikan rasa kepedulian. Auzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, bukan orang beriman. Siapa itu? Man bata syab'an, orang yang tidur perutnya kenyang, wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi, bijambihi wa huwa ya'lamu bihi. Sementara ada tetangganya yang kelaparan dan dia tahu tetangganya kelaparan. Bodoh amat, siapa suruh kelaparan, siapa suruh nggak mau kerja. Dia bukannya nggak mau kerja, sudah bekerja, sudah berusaha, tapi nggak dapat. Banyak yang di PHK. Lalu yang keempat, kata Allah, fawailun lil musallin. Wailun ini dari kata wai, lahu, laka, lahum, 2 sebenarnya. Cuman karena sering digunakan digabung jadi wailun. Apa arti wai? Wailaka atau wailahu itu artinya celaka, binasa, kesengsaraan, kesedihan, itu aslinya. Cuman karena sering digunakan jadi gabung, wailun. Aslinya lamnya ini terpisah tuh, wailaka atau wailahu. Laka berarti engkau, lahu dia. Aslinya fawai lil musallin, aslinya begitu. Cuman karena sering wailun itu diucapkan jadilah wailun. Apa itu? Kesedihan, kecelakaan, kesengsaraan. Kalau Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan wail itu adalah salah satu nama jurang di neraka. Itu kalau ada orang nyemplung dari atas tuh, dari atas masuk ke jurang itu, 40 tahun belum nyampe ke dasarnya. Dalamnya itu jurang wail itu. Enak dong Ustaz melayang-layang selama 40 tahun disiksa. Dia memang melayang-layang belum sampai ke dasarnya, tapi dari atas ke bawah itu perasaan takut yang luar biasa, karena ke bawah akan menghantam batu-batu yang panas. Yang kedua, dia sudah terbakar. Dari atas ke bawah itu terbakar posisinya. Jadi sambil melayang-layang sampai ke dasarnya itu posisi terbakar. Nauzubillah min dzalik. Ngeri ya.
40 tahun baru sampai ke dasar, menunjukkan betapa dalamnya. Artinya kalau sudah nyemplung ke dasar itu, dari neraka wail itu, dia udah nggak bisa lagi naik ke atas. Gimana manjat? Nyemplung aja jatuh 40 tahun, apalagi naik ke atas. Orang lebih cepat naik apa lebih cepat jatuh? Jatuh. Dari atas jatuhin paling berapa detik, tapi naik ke atas mangsrod lama itu. Kalau dari atas ke bawah, yang jatuh aja itu butuh waktu 40 tahun, apalagi naik, udah nggak bakal bisa keluar dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita sampaikan kemarin, yang menjadikan sebagian ulama mengatakan surat Al-Ma'un itu separoh turunnya di Mekah sebelum Rasul hijrah, separoh lagi turunnya setelah Rasul hijrah. Kenapa? Karena ayat 4 ini, fawailul lil musallin, ini adalah turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang Yahudi yang di depan Nabi ngaku sebagai muslim, padahal dia tidak mau beriman, orang munafik. Tapi ada juga selain orang Yahudi, ada orang-orang Arab Badui. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kata Allah. Orang Arab Badui itu lebih keras, lebih dahsyat kekufuran dan sifat nifaknya itu. Mereka sholat ikut sama Nabi, tapi sholatnya bukan karena Allah. Nah, ini dia. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau nggak sholat, tidak merasa berdosa, tidak merasa takut akan siksa. Nah, hati-hati itu. Memang orang munafik ini itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sifat nifaknya boleh jadi ada di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Enggak di antara kita lah. Ada orang lain sebelah sono gitu di luar. Kalau ini orang-orang yang bersih dari sifat nifak, insya Allah. Karena orang munafik itu cirinya berat sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau kita rajin sholat subuh ke masjid, rajin sholat isya, insya Allah tidak termasuk orang munafik. Tapi ini ke kita ya, bukan berarti nunjuk orang. Berarti tetangga saya munafik tuh Ustaz. Kenapa? Kagak pernah kelihatan subuh. Munafik, emang munafik tuh. Besok kalau mati jangan disolatin di Masjid Ittihad. Nggak boleh begitu ya. Kita nifak itu kita pelajari sifat-sifatnya, ciri karakternya buat nunjuk ke kita. Kata Rasulullah, ciri-ciri tanda-tanda orang munafik diantaranya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dikasih amanat dia khianat, ngomong bohong, janjinya palsu, apalagi dikasih amanah khianat. Ini ciri munafik. Tapi ke kita, bukan ke orang. Wah, si fulan munafik tuh Ustaz. Kenapa? Janji bayar hutang tanggal 4, sekarang udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 6, belum juga bayar. Munafik tuh orang. Nggak boleh begitu ya. Itu munafik itu ke kita. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika beliau dilantik menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu warda yang meninggal, maka yang pertama beliau cari itu adalah Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifatul Yaman, beliau adalah sekprinya Nabi. Jadi Hudzaifah al-Yamani itu sekretaris pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang tahu di Madinah itu siapa saja orang munafik, itu ada daftarnya di Hudzaifah al-Yamani. Maka Umar begitu dilantik jadi Amirul Mukminin, beliau panggil Hudzaifah itu, Hudzaifah sini. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Tolong saya minta data orang-orang munafik. Kata Hudzaifah al-Yamani, oh nggak bisa Umar, ini rahasia antara saya dengan Nabi, saya tidak akan bongkar. Saya mau data itu, nggak boleh, saya nggak bakal kasih. Ente jangan mentang-mentang Amirul Mukminin minta data seenaknya ya. Sahabat dulu gitu Pak. Kalau kira-kira data itu penting, nggak sembarangan orang ya. Bahkan Amirul Mukminin minta nggak dikasih. Ke
Umar minta, juga Hudzaifah menahan. Akhirnya murunglah Umar. Kenapa? Apa yang kau butuhkan dari data itu? Kau mau ngecek orang-orang ini pada munafik yang mana saja lalu kau hukum? Kau mau bantai atau bagaimana? Tidak. Saya mau data orang-orang munafik di Madinah. Saya cuma mau ngecek dari data itu ada nggak nama Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa kata Hudzaifah al-Yamani? Umar, kalau kau minta siapa saja data orang-orang munafik yang ada di Madinah ini, aku tidak akan berikan. Tapi kalau kau ingin tahu adakah nama Umar bin Khattab dalam data orang-orang munafik, aku pastikan namamu tidak ada. Kata Umar, alhamdulillah, cukup itu wahai Hudzaifah al-Yamani. Cukup. Karena jangan sampai saya jadi Amirul Mukminin, saya dipercaya mengemban risalah, mengemban amanah menjaga umat ini, tapi ternyata saya adalah orang munafik. Bagaimana saya mau bertanggung jawabnya di hadapan Allah? Lalu kata Hudzaifah, enggak, kau bukan orang munafik. Alhamdulillah, selesai sudah. Kalau kita minta data orang munafik, sepermata aja. Buat apa? Buat data. Besok kalau mati kagak gue sholatin di masjid ini pokoknya. Bukan itu ya. Jadi kalau kita mengetahui orang munafik, ciri-cirinya kesini gitu maksudnya, bukan nunjuk orang, nggak boleh. Jadi di antara ciri orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailun lil musallin. Kenapa sholat itu ada orang-orang yang lalai ya? Ada orang-orang yang disebut pendusta agama padahal dia sholat. Karena sholat itu adalah barometer seorang hamba. Kalau sholat saja lalai, apalagi yang lainnya. Kalau sholat saja tidak bisa menyelamatkan kita, apalagi amalan yang lainnya. Maka itu yang pertama dihisab besok di padang mahsyar adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dicek besok kita di padang mahsyar adalah sholat. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lain juga beres. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya bermasalah, maka yang lainnya apakah pasti bermasalah? Belum tentu. Kata Rasul, nanti disuruh dicek. Sholatnya bermasalah ya Allah, cek sholat sunnahnya bagaimana. Tolong cek puasanya, cek yang lainnya. Masya Allah ya. Tapi kalau begitu dihisap, sholat kita beres Pak, yang lain nggak perlu dibuka, yang lain nggak perlu ditanya. Sama kalau tim audit biasanya kan begitu ya. Dia mau ngaudit keuangan sebuah instansi misalnya, biasanya yang dicek item-item penting aja, terutama saldo akhir, ada selisih apa enggak nih gitu. Enggak ada selisih, beres sudah. Biasanya begitu. Tapi kalau ada selisih, wah itu dikejar sama dia, dicari terus gitu. Anak-anak Gen Z nggak mau ribet. Berapa sih selisihnya? Ya 5.000, cuma 5.000 doang nih, gue ganti katanya. Masalahnya bukan dia tahu atau tidak diganti, tapi berarti di situ ada something wrong ya. Ada problem yang harus diselesaikan. Jadi kalau sholat kita beres, yang lain nggak dicek udah langsung lewat. Bapak Fulan, panggil kita, cek. Begitu udah gemeter, udah takut, udah nyiapin jawaban nih, semua yang bakal ditanya jawaban ini semua udah nyiapin. Ternyata oke, lewat. Hah? Lewat, udah lewat. Bapak Ibu nanti kalau di mahsyar begitu mau dihisap terus kata Allah lewat aja ya, jangan nggak ditanya ini, bahaya. Kalau udah ditanya celaka. Pokoknya kalau disuruh lewat aja udah. Berarti kita udah nyiapin jawaban nih. Ditanya ini saya mau jawab ini, tanya itu saya mau jawab ini. Ternyata kata Allah lewat, udah lewat aja. Alhamdulillah. Itu yang disebut fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kenapa dihisab yang ringan? Karena sholatnya dicek, beres aman, udah lewat. Pastikan kita ada dosa, pasti ada khilaf, pasti ada banyak salah. Tapi kalau sholatnya sudah bagus, yang salah-salah itu dimaafkan, yang pahala-pahala kecil dilipat gandakan. Jadi cuman mana catatannya ini hapus. Ini berapa nilainya? 6, 7, kecil amat, gedein. Jadi 18, jadi 70, jadi 100, jadi 3.000. Udah lewat. Udah.
Maka kata Nabi, ada orang itu dihisab berdiri sama kayak berdiri dia ketika sholat. Kita sholat berdiri berapa menit? Selama itulah diri kita di padang mahsyar, langsung suruh masuk surga. Masya Allah. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya beres. Tapi kalau sholatnya bermasalah, bisa saja dia berdiri di padang mahsyar setengah hari. Setengah hari itu cepat dong Ustaz. Iya kalau setengah hari di kita. Tapi setengah hari di sana itu kata Rasulullah SAW, sehari setara dengan 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500 tahun berdiri aja itu Pak. 500 tahun, bayangkan, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan mungkin ada yang lebih berdiri lama sekali. Maka kata Nabi, orang kaya yang tidak selamat, orang kaya yang selamat itu masuk surganya telat dibandingkan orang miskin yang selamat. Orang yang miskin karena dia hartanya sedikit, hisabnya juga sedikit. Dia dihisab sebentar langsung masuk surga. Di surga dia udah kemana-mana, udah puas segala macam, baru nongol tetangganya yang kaya itu. Bro, ente kan baru datang? Iya. Ente mampir ke neraka? Enggak. Kok baru nyampe gini hari? Cek poinnya kelamaan. Apa yang dicek? Hartanya, rumahnya aja satu di Permata, satu lagi di Piladago, satu di Bukit Dago, satu lagi itu dicek semua itu. Belum lagi tabungannya yang di bank ini, bank semua dicek. Belum lagi jam tangannya tadi tuh, oh dicek itu. Ditanya semua itu. Belum mobil yang berderet, ditanya semua itu. Ini umpamanya selamat dia, itu telat masuk surganya. Setengah hari telatnya, Masya Allah. Tapi kalau dia hartanya banyak, memang hartanya banyak, asetnya banyak, tapi digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia sholatnya dijaga, sholatnya diperbaiki, bukan termasuk pendusta agama. Meskipun hartanya berlimpah, masuk surganya duluan tetap. Ada riwayat sahabat Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi waktu ngaji kayak begini nih, ya biasa, sahabat juga ada yang mungkin rada-rada ngantuk ya. Kata Nabi, nanti akan ada orang yang terakhir masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman belakang sambil ngantuk-ngantuk. Abdurrahman, ada apaan? Kata Nabi, ente masuk surga terakhir. Hah? Saya terakhir ya Rasul. Kenapa saya terakhir masuk surganya? Harta sampean kebanyakan. Saking banyaknya tuh harta dihisab. Oh, pulang ngaji itu nggak bisa tidur, nggak enak makan. Abdurrahman bin Auf. Gimana ini? Saya terakhir masuk surga, enggak nyemplung ke neraka, enggak, cuman dihisab, lama dihisabnya. Ya Allah, takut beliau. Maka ketika itu terjadi perang Tabuk kalau tidak salah ya. Begitu pulang, itu sahabat datang komplain ke Nabi, ya Rasul, Masya Allah, kami kemarin berangkat lupa itu nyimpan kurma dengan baik. Akhirnya terjadi musibah, kurma yang kita simpan pada busuk ya Rasul, dimakan gak enak, dijual gak laku, ini gimana ya Rasul? Di situ semua orang sedih, cuma Abdurrahman bin Auf yang tersenyum. Alhamdulillah, ini kesempatan saya bisa jatuh miskin. Yang punya kurma busuk jual ke saya beli dengan harga 2 kali lipat. Ah, iya bener Abdurrahman, ini kurma busuk, kau nggak bisa jual lagi nanti. Gak apa-apa, saya mau beli 2 kali lipat harganya. Sekilo biasanya 100.000, saya beli 200.000, jual ke saya semua. Semua orang jual lah Abdurrahman bin Auf. Habis hartanya, bangkrut, miskin. Alhamdulillah, akhirnya saya miskin. Kata Abdurrahman bin Auf tuh. Ada di sini begitu yang begitu miskin, alhamdulillah, akhirnya bisa miskin. Ini nggak ada ya. Nggak lama datang orang dari Yaman ke Madinah. Ya Rasul, di Yaman terjadi wabah penyakit. Kata tabib di sana, obatnya adalah kurma busuk. Kami mau cari kurma busuk, bahkan kami mau beli dengan harga berkali lipat, 10 kali lipat, 5 kali lipat pun kami bayar. Ya telat datangnya, udah kami jual ke Abdurrahman. Akhirnya dibelilah ke Abdurrahman bin Auf. Kami beli dengan harga 5 kali lipat, karena buat obat. Nggak dijual buat obat ya, dijual kayak lagi. Serba salah tuh. Akhirnya ya mau nggak mau dijual lah ya, kayak lagi Abdurrahman, sedih lagi sampai Rasul meninggal. Kemudian Aisyah pernah menyampaikan,
kata Ibunda Aisyah, besok ada orang yang masuk surganya ngesot, tidak jalan, ngesot. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Saya lagi, kata. Udahlah, saya telat masuk surga, ngesot pula Aisyah, apa salah saya? Kata Ibunda Aisyah, yang dimaksud dengan ngesot itu karena jarak engkau dengan surga sangat dekat, kau cukup mindahin pantat doang, nggak perlu bangun berdiri. Kenapa begitu? Karena harta yang begitu banyak yang kau miliki, kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sholatnya jadi lebih khusyuk, Pak. Karena dibilang masuk surga telat, setiap sholat khusyuk banget Abdurrahman bin Auf. Jadi selamat besok tuh. Jadi meskipun harta kita berlimpah, harta kita banyak, tapi kalau harta itu kita gunakan fisabilillah, kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita, insya Allah masuk surganya juga cepat, insya Allah ya. Bukan termasuk orang yang mendustakan agama, insya Allah. Baik. Siapa yang disebut dengan orang yang lalai atau yang salatnya celaka itu? Kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, alhamdulillah Allah bilangnya alladzina hum an salatihim sahun. Coba kalau Allah bilang alladzina hum fi salatihim sahun, kalau di sini pakai fi, maka semua kita nggak ada yang selamat itu. Karena kalau lalai di dalam sholat, semua kita pernah mengalami. Pernah nggak Bapak Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, mikirin tagihan, mikirin jatuh tempo, mikirin makan, mikirin belanjaan, mikirin bayaran sekolah, pernah nggak? Sering lah, bukan pernah lagi, sering pasti. Itu kalau dibilang fi sholatihim sahun, berarti celaka kita itu. Alhamdulillah Allah bilangnya an, berarti kalau an itu di luar, bukan dalam sholat. Karena kalau lagi sholat, semua kita pernah, bahkan Nabi saja pernah lupa ya. Sholat zuhur baru tahiyat awal salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat kasakut, kita kan berdua rakaat ini, kenapa udah salam ya? Mau nanya takut, segan. Akhirnya sudah zikir selesai, Rasul mau pulang, dikejar ada satu sahabat, nggak bisa ini, harus saya tanya ini. Rasul, mohon maaf, sholat sekarang jadi 2 atau dikosor ya? Maksudmu apa? Tadi zuhur kenapa cuma 2 rakaat? Kan 4 rakaat kata Rasul. Ya tadi 2 engkau sudah salam. Yang benar? Benar. Ditanya sama sahabat, wahai para sahabat, benarkah tadi kita cuma 2 rakaat lalu saya salam? Benar. Oh tuh benar tuh Rasul. Kok nggak ada yang ngomong? Ya kita bingung gimana cara nasihatinya lagi sholat. Kata Rasul, besok-besok kalau saya atau imam lupa, kasih tahu. Gimana cara ngasih taunya? Yang laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Nah, kalau perempuan tasfiq, menepuk, bisa nepuk begini atau nepuk paha. Tuh. Tapi perempuan ke sesama perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki nggak kedengeran. Ya ini imamnya laki-laki, perempuan di belakang. Imamnya lupa misalnya, perempuan tepok, nggak kedengeran. Akhirnya semua tepok, prok, bareng-bareng semua. Biar yang laki-laki saja yang ngasih tahu subhanallah. Lalu setelah itu Nabi, ya sudah, ayo kalau gitu kita sholat lagi 2 rakaat lagi. Bukan ngulang, nambah yang 2 rakaat lagi. Setelah itu kemudian sujud sahwi. Saya kasih tahu Ustaz. Udah rakaat keempat, harusnya kan tahiyat akhir tuh. Imam malah bangun. Subhanallah. Dia tetap bangun Ustaz. Subhanallah. Dia tetap bangun Ustaz. Subhanallah. Gak perlu, jangan kita tarik suruh duduk imam, jangan gitu. Kalau kita bilang subhanallah, sudah 3 kali kita bilang subhanallah, imam masih tetap lanjut, ya sudah, berarti kita ikut imam. Ya, jadi 5 rakaat tuh gua sholat ini, nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru kita sujud sahwi, nggak apa-apa. Nabi pernah lupa, itu kan lalai sebenarnya. Tapi karena di dalam sholat tidak termasuk ayat ini. Dan Nabi SAW bukan beliau sengaja lupa, Allah yang bikin lupa. Kenapa Allah bikin lupa? Li usyarri', kata Nabi, supaya saya bisa memberikan tuntunan.
Kalau Nabi selama hidup nggak pernah lupa sama sekali, kita sering lupa. Kita nggak tahu jadinya, ini gimana caranya nih ya, lupa saya, ulang lagi dari awal deh. Ya. Emang gimana Nabi? Ya Nabi nggak pernah lupa, lagi lu sih lupa. Repot kalau begitu. Maka Nabi dibikin lupa oleh Allah untuk apa? Dijadikan ibrah buat kita, pelajaran, supaya ketika kita lupa dalam sholat, apa yang mesti kita lakukan. Maka kata Nabi SAW, ini waqa'a minan Nabi SAW lamma sallama min raka'ataini fi zuhri. Pernah terjadi kepada Nabi 2 rakaat salat zuhur beliau salam. Kama huwa ma'lumun min hadis Dzul Yadain, sebagaimana diketahui dalam hadis Dzul Yadain ya. Wa qala, lalu Nabi mengatakan inilah ansa, saya tidak lupa ya. Saya bukan pelupa, Nabi itu bukan. Walakinni unassa li as-sunnah, tapi saya dibikin lupa oleh Allah supaya jadi syariat. Ya karena kalau lalai dalam sholat sih semua kita lah ya. Semua kita pasti pernah mengalami ya. Lalai, lupa, kadang lupa apa bacaan yang dibaca sih nggak panjang, cuman al-kafirun. Cuma karena lagi banyak pikiran, mumet, nggak ketemu ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum. Enggak ketemu ujungnya. Karena emang lagi banyak pikiran kan? Pernah enggak, Bu, gitu? Pernah. Oh, saya enggak pernah lupa Ustaz bacaan. Kenapa? Karena saya selalu pilih surat favorit. Apa itu? Apapun sholatnya kulhu bacaannya Ustaz. Enggak bakal lupa, aman. Mungkin kita tidak lupa bacaan, tapi dibikin lupa gerakan. Kalau sholat sendirian, bahaya sholat sendirian makanya. Kalau sholat sendirian di rumah tuh, apalagi sholat silent, zuhur, asar, rentan banget sama lupa rakaat. Kita udah nih sujud, Allahu Akbar, astagfirullah, rakaat ketiga, apa keempat ya? Kayaknya tadi tahiyat awal, apa belum ya? Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Sholat sendirian tuh pernah tuh pasti. Ya. Memang ada setan khusus, kata Rasulullah namanya khinzib atau khonzab, yang tugasnya khusus gangguin orang sholat. Ya. Kita dibikin lupa tuh lagi sujud, ya Allah rakaat ketiga apa keempat ini ya? 3 kayaknya, apa keempat ya? Dibikin lupa kita. Saya pernah ada jamaah ngasih saya sejadah, Ustadz ini saya hadiahkan sejadah anti khonzab katanya. Kok bisa Pak? Sejadah anti khonzab, buka aja. Begitu saya buka sejadah itu, biasanya sejadah itu ada buletan, lalu ada jarum kompas menuju ke arah kiblat, biasanya begitu tuh. Kalau dia beda, dia buletan, di situ nomor. Kening kita 2 kali nempel 1, 2 kali nempel lagi 2 gitu. Jadi nggak mungkin lupa jumlah rakaat, ada nomornya di situ. Cuman problemnya dari awal sampai akhir saya mata ngeliat nomor aja, nomor yang kita lihat itu. Khonzabnya pindah ke nomor itu jadinya. Problemnya tuh ada saja lalai kita, namanya lagi sholat. Kadang nggak lupa bacaan, nggak lupa jumlah rakaat. Ada lagi problemnya, apa itu? Kita lagi sholat, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba paket. Astagfirullahaladzim. Dari tadi tukang paket kita tungguin, nggak datang-datang. Giliran sholat nongol dia. Udah gitu COD, belum dibayar. Paket, gubrak. Mager kita tuh digoyang-goyangin sama dia. Apa tuh yang kita lakukan Pak Ibu ya? Kita lagi sholat, tukang paket manggil. Lanjutin apa batalin tuh? Kata para ulama, kalau ada suami manggil, orang tua manggil, atau ada tukang paket misalnya, kita posisi sedang sholat sunnah, batalkan, nggak ada masalah. Sholat duha misalnya ibu, suaminya manggil, kita lagi sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, orang tua manggil, batalin nggak apa-apa. Lagi sholat misalnya, baru dapat 1 rakaat, ibu kita manggil, neng, batalin aja udah. Ada apa Bu? Ini password Facebook mama apa ya? Astagfirullahaladzim. Kita udah ngebatalin sholat, itu cuma hanya Facebook. Nenek-nenek zaman sekarang emang begitu, nggak mau ketinggalan zaman dia.
Kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Tapi kalau sholat fardu, kata para ulama, kalau sudah takbiratul ihram haruma qat'uha, tidak boleh dipotong, tidak boleh dibatalkan sampai selesai. Illa li halatain, kata Ibnu Taimiyah, kecuali karena disebabkan dua keadaan. Apa itu? Yang pertama, ada bahaya mengancam nyawa, baik nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Boleh dibatalin, boleh, itu nggak apa-apa. Pernah kita lihat ada video di Lombok terjadi gempa kan? Ada orang sholat berjamaah, gempa. Sebagian jamaah lari, selamatkan diri. Yang lain sama imam masih bertahan. Lama-lama makin kenceng, pelapon-pelapon banyak pada jatuh. Imam pun lari. Yang di belakang, lah imam lari bagaimana kita? Lari juga, lari semua akhirnya. Boleh enggak? Boleh, karena ada bahaya mengancam nyawa, baik nyawa kita atau nyawa orang lain. Bukan nyawa kita, nyawa orang lain misalnya, tetap boleh dibatalkan. Lagi sholat, ada anak kecil naik, misalnya lantai, ada 2 lantai masjidnya, naik dia mau lompat di tangga itu. Apa yang kita lakukan? Tangkep, jangan ya doang, tangkep. Saya kan lagi sholat tuh Ustaz. Iya, meskipun lagi sholat boleh dibatalin, nggak apa-apa. Itu kalau ada bahaya mengancam nyawa, boleh dibatalkan. Atau bahaya mengancam harta, boleh juga dibatalin. Mohon maaf. Kalau sholat, apalagi di rest area, terutama ibu-ibu kan suka bawa tas tuh. Di tas segala macam ada dah itu isinya tuh. Taruh di mana? Jangan di belakang, di depan. Di depan itu di mana? Mohon maaf. Di depan itu kalau ibu sujud adanya di perut, bukan di atas kepala. Karena kalau ditaruh di atas kepala, begitu ibu sujud, Allahu Akbar, tas di sini nih. Begitu bangun, Allah, hilang di atas itu. Ada yang narik nanti. Jangan juga ditaruh di belakang. Di belakang sholat nggak khusyuk nanti. Allahu Akbar masih ada. Allah liman hamidah. Allah, nah, hilang juga itu. Taruh di depan, di mana kita bisa menjaganya gitu. Kalau sujud di perut kita. Tapi kalau ada orang mengambil harta kita, boleh tuh kita tangkap tangannya, boleh kita kejar, boleh kita batalin sholatnya, boleh. Baik harta kita ataupun harta orang lain. Pernah saya mengimami sholat, waktu itu kajian maghrib isya, sholat maghrib, selesai sholat maghrib itu jamaah heboh. Saya bilang, ada apa Pak? Ada maling motor Ustaz. Jamaah kita itu motornya ada yang dibawa maling tadi pas lagi sholat. Innalillah, semua Allah ganti dengan yang lebih baik. Tiba-tiba ada satu jamaah bilang, sebenarnya tadi saya lihat malingnya Ustaz pakai jaket hijau. Kenapa nggak apa-apa cegah? Ya saya kan lagi sholat Ustaz, saya cuma lihat motor gue bukannya. Bukan. Kalau motor dia mau batalin dikejar. Kalau motor orang bodo amat ya kali ya. Mau motor bapak, mau motor orang lain, kalau itu kelihatan batalin sholatnya, kejar malingnya. Ya Ustaz kagak ngomong dari tadi, gimana tahu saya? Tapi boleh, nggak apa-apa, boleh. Nah sekarang kalau tukang paket bagaimana tuh? Dia tidak mengancam nyawa, tidak mengancam harta, maka tidak boleh dibatalin. Apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah, kencengin takbirnya, Allahu Akbar, biar kedengeran dia tuh. Tapi tetap tatapan ke tempat sujud, jangan Allahu Akbar. Ya batal juga sholatnya kalau begitu. Ya. Sudah Ustaz saya teriak kencengin Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu paket. Nah, maka yang kita lakukan cepetin sholatnya. Bagaimana caranya cepetin sholat? Bukan gerakannya dicepetin Allahu Akbar, Allahu Akbar, encok nanti. Yang kita cepetin bacaannya. Biasanya habis Fatihah baca surat, sekarang nggak perlu waladhdallin amin, langsung ruku Allahu Akbar. Biasanya kita baca 3 kali, sekali aja Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. Yang paling pendek Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Cepetin. Kenapa? Kasihan tukang paket kepanasan. Ada saja problemnya tuh. Itu kalau fi sholatihim sahur kena semua kita tuh. Tapi bersyukur di luar sholat. Makanya pentinglah kita sholat berjamaah ini. Ya kalau sholat sendirian rawan lupa. Kalau sholat berjamaah aman, karena ada imam. Kita lupa, imam yang ngingetin. Imam lupa, ada makmum yang ngingetin, aman. Ya, maka sholat berjamaah, terutama laki-laki, bapak-bapak, kita sholat berjamaah Pak. Saya ke masjid Ustaz, udah selesai sholatnya, speakernya nggak kedengeran keluar, saya nggak tahu. Datang ke masjid udah kelar, nggak apa-apa.
kita datang terlambat, mungkin masih ada yang lebih terlambat lagi. Begitu datang ke masjid, mana yang masih sholat, tepuk aja pundaknya. Bapak-bapak ini kalau ditepuk pundaknya artinya didampuk jadi imam, bukan ditepuk pundaknya. Apa jadi imam? Noleh dia malah apa? Atau ada dia ditepuk pundaknya, dia begini Pak. Mungkin dia mau ngasih tahu, saya sholat dia zuhur, bukan, jangan ikut. Nggak ada urusannya, mau bapak sholat sunnah kek, mau sholat fardu kek, kalau ditepuk pundaknya jadi imam. Boleh Ustaz kita bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Kita sholat zuhur, dia sholat dia zuhur, boleh, nggak ada masalah, boleh. Selama masih sejenis, kecuali dia sholat mayit, kita sholat zuhur, kagak nyambung, nggak bisa itu. Karena dia nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Tapi kalau masih sama ada ruku sujudnya, boleh, nggak ada masalah. Jadi imam. Cuman bapak-bapak nih, mohon maaf banget bapak, kalau jadi imam, bawa dikencengin suaranya. Jadi imam dia pelan banget suaranya. Allah. Kita di belakang, nggak kedengeran. Apalagi pas sujud, kita pas sujud, ya Allah ini udah apa belum ya? Belum ternyata, ngintip akhirnya kita tuh kan. Kencengin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kencengin. Saya malu masih ikro 3, Ustaz nggak ada urusannya sama ikro, kencengin aja takbirnya. Cuman disesuaikan suaranya. Kalau sudah sujud terakhir, jangan panjang-panjang. Ini sujud terakhir nih, mau duduk tahiyat akhir, panjang banget Pak. Allahu Akbar di belakang. Perasaan udah sujud terakhir, kenapa panjang bener ya? Sesuaikan. Kalau sudah sujud terakhir, Allahu Akbar. Yang lupa pun rakaat terakhir ini mah intonasinya udah begitu, udah selesai intonasinya, gitu menyesuaikan. Baik. Jadi kata Allah, orang yang masuk nauzubillah min dzalik tadi, neraka wail atau orang yang celaka atau orang yang dianggap pendusta agama adalah salatnya lalai. Apa arti salat lalai ini? Salat itu mestinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia salat bacaannya fasih, lama salatnya, tapi ada anak yatim dia tidak peduli. Ada orang miskin dia tutup mata, tutup telinga. Ada orang membutuhkan bantuan dia tidak mau tahu. Maka itu kata Allah pendusta agama. Salat sampai hitam jidatnya, tapi tidak mau peduli, tidak punya empati. Dia bahkan tertawa di atas penderitaan orang lain. Maka itu dianggap sebagai pendusta agama. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini barangkali sudah jam 6 ya. Yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal mashkura. Ya, silakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman lalai ini, dia lalai karena yakin sehingga sholat tidak lalai, atau karena sholat lalai maka jadi dia tidak tergerak menyentuh anak yatim. Kan bisa kalau saya sering lalai sholat, akhirnya saya memang tidak bermakna sholatnya, tidak ada bekas sholatnya, sehingga jadi lalai. Atau karena sering lalai, jadi sholat saya berdampak, jadi tidak usul misalnya gitu. Apa maknanya? Ya, kalau kita buka tafsir, misalnya beberapa tafsir, terutama yang saya kutipkan dalam tafsirnya Imam As-Suyuti Ad-Durrul Mansur, kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri, dan Umar bin Abdul Aziz, yang dimaksud dengan lalai sholat itu adalah kalau sudah azan, Allahu Akbar, baru azan, nanti ajalah. Udah qomat Pak, baru qomat. Bapak nggak sholat ke masjid? Masjid mulu kayak orang rajin banget, sekali-sekali di rumah lah. Akhirnya lalai dia akhir-akhirkan. Sholat zuhur dia udah jam 2:30 atau jam 2, padahal nggak ada kesibukan apa-apa. Maka itu yang disebut dengan sahun. Kata berapa nih? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz. 3 sahabat, satu lagi tabi'in ya. Ini pendapat pertama. Sehingga menurut mereka orang yang lalai sholatnya tadi suka mengakhirkan, suka nggak on time, pokoknya dia sholat anytime lah, kadang-kadang extra time pun jadi gitu. Ini menyebabkan dia kemudian tidak melahirkan sifat empati. Jadi lalainya yang menyebabkan dia kemudian tidak peduli, tidak menjadikan sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena
perintah Allah aja dia cuek gitu. Disuruh sekarang dia entar. Maka ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, ada orang lain yang membutuhkan bantuan, dia nggak peduli. Allah aja dia cuekin, apalagi orang lain. Itu Pak. Jadi dari sholat menyebabkan kelalaian. Ini pendapat yang pertama. Tapi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, pendapat ini banyak juga yang membantah bahwa boleh saja orang melalaikan sholat mengakhirkan sholat. Tapi karena sibuk misalnya, ada urusan, dia memang ketiduran misalnya, atau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya dia mengakhirkan sholat. Ya. Maka itu tidak termasuk lalai, pendapat kedua ya. Lalu yang ketiga mengatakan bahwa ada orang yang sholatnya khusyuk, on time dia, tapi tapi dia tidak peduli sama orang lain. Sholatnya nggak ada masalah, dia tidak pernah mengakhirkan, tidak pernah lalai, bacaannya fase, tahajudnya juga banyak, tapi tidak melahirkan kepekaan dan kepedulian sosial. Maka itu dianggap sebagai sahun juga. Ya. Coba yang paling banyak yang model pertama, orang itu kalau sholatnya nggak beres, biasanya kepeduliannya juga nggak beres. Orang kalau sholatnya saja tidak beres, maka kerjaannya sering nggak beres. Tapi kalau orang sholatnya rapi, on time, biasanya dikasih pekerjaan beres dia. Biasanya peduli sama tetangga, peduli sama orang lain. Itu biasanya otomatis begitu, melahirkan kepedulian. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang sholat, dia tidak peduli kepada lingkungan, kita bilang percuma lu sholat. Ya, kagak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Itu tetangga atau RT manggil-manggil ngadakan goloran bersih-bersih, udah tetap kagak keluar, percuma sholat lu nggak diterima oleh Allah. Nggak boleh kita bilang begitu. Ya, dia tetap harus sholat. Janganlah nanti dia mikir, iya ya percuma sholat, mending nggak usah sholat aja ya. Jadi nggak usah sholat aja lah, bahaya nanti malah. Itu ya Pak. Allah alam shawab. Ada lagi ibu-ibu. Oh ada yang di belakang, Ustaz, boleh Ustaz. Ya. Masuk ke dalam Bu, di situ. Ada di belakang ya. Di luar banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya. Ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau imam itu rakaatnya kelebihan. Ya. Ini makmumnya ngikutin berdiri lagi atau sudah duduk aja gitu loh Pak? Maksudnya duduk tahiyat akhir. Ya. Gimana Pak? Tadi Ya. kan Bapak kan bilangnya udah ikutin aja imam. Ya. Nah ngikutinnya itu maksudnya berdiri atau dalam kondisi duduk tahiyatul akhir. Nah kita nunggu selesai imam salam baru kita ikut salam, apa gimana Pak? Ya. Jadi kalau imam salah atau lupa, kita tugasnya negor dengan kalimat subhanallah, laki-laki subhanallah, subhanallah. Kalau sudah 3 kali imam masih tetap berdiri, tugas kita makmum ikut berdiri. Jangan selalulah imam mau lanjut lagi mau enggak, gue mah tetap duduk, nggak bisa. Tetap kita ikut berdiri. Kita jadi 5 dong, iya 5 nggak apa-apa. Karena ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Sebagaimana para sahabat tadi, Rasul baru 2 rakaat salam, semua sahabat ikut salam. Jangan kemudian, lah Rasul kok salam, lupa kali, udah kita terusin aja lah, terusin. Nggak bisa, tetap harus salam. Nanti setelah itu baru kasih tahu, imam tadi kelebihan, kita zuhur sampai 5, astagfirullahaladzim, yang benar, iya. Lalu lalu kemudian sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Kalau lupanya bikin nambah rakaat atau nambah gerakan, maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, sujud sahwi. Allahu akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. 3 kali atau 1 kali minimal. Allahu akbar, enggak baca apa-apa, sujud lagi. Allahu akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia masih ingat sebelum selesai sholat. Tapi kalau dia salam, assalamualaikum warahmatullah, dia masih belum sadar dia salah, nah itu nggak apa-apa. Berarti dia dikasih tahu imam tadi lebih. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ayo bapak ibu kita sujud sahwi, diajak sujud sahwi bareng-bareng. Meskipun sudah ngobrol, sudah berzikir, nggak ada masalah.
Tapi kalau sebelum salam imam ingat, ya Allah iya ini jadi 5 rakaat, maka imam salam sujud sahwi setelah salam pertama. Kalau lupanya bikin kurang gerakan, misalnya lupa tahiyat awal, ya masih tahiyat awal mestinya dia keburu berdiri. Gimana nih? Lanjut apa enggak? Lanjut. Tadi ketinggalan tuh tahiyat awalnya. Belum tahiyat awal, nggak apa-apa. Makmum ikut juga berdiri. Jangan imam berdiri, makmum tahiyat awal dulu biarin. Enggak, ikut berdiri semua. Nanti pas selesai sholat berarti kan kurang satu. Apa yang kurang? Tahiyat awal. Nanti imam itu sujud sahwinya sebelum salam pertama. Jadi setelah dia baca tahiyat, sebelum salam nih sujud dulu. Allahu Akbar. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam pertama sebagai penggenap atau menggenapkan tahiyat awal yang ketinggalan atau gerakan yang kurang. Kalau gerakan justru berlebih, sujud sahwinya setelah salam pertama. Allah a'lam bishawab. Jadi makmum tetap ikut imam. Gitu ya, Bu? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Cukup Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita menjadi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita melahirkan kepedulian dan kepekaan terhadap sesama, sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebut sebagai pendusta agama. Kita adalah orang-orang yang benar, yang jujur dalam beragama, sehingga dunia ini penuh dengan keberkahan dalam hidup kita, dan besok di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang selamat. Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.